Perkenalkan, nama saya Fatima Tepu, Kepala Sekolah SMP Letnan Jenderal Jamin Ginting. Di sini saya akan memberikan praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran oleh kepala sekolah melalui penguatan budaya, literasi, dan numerasi. Peran kepala sekolah di era kurikulum merdeka bukan lagi sekedar administrator, melainkan pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan budaya belajar berkelanjutan di lingkungan sekolah. Saya menyadari bahwa transformasi pendidikan sejati hanya dapat terjadi bila kepala sekolah berani memulai perubahan, memberi teladan, dan mendorong kolaborasi yang hidup di antara guru dan siswa. Namun, saya juga memahami bahwa menumbuhkan budaya literasi dan numerasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh waktu, kesabaran, dan kesediaan untuk belajar. Pada tahun 2022, kami memulai kegiatan literasi dengan membaca 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Kegiatan membaca biasanya dilakukan di lapangan, di perpustakaan, maupun di dalam kelas. Siswa membaca sebuah buku lalu menuliskan intisarinya di sebuah buku tulis. Awalnya suasana sangat antusias, namun beberapa bulan kemudian muncul tanda-tanda kebosanan. Banyak siswa menulis intisari sekedarnya saja. Refleksi bersama guru menunjukkan bahwa membaca tanpa konteks cepat membuat jenuh. Kami sepakat mencari pendekatan baru yang lebih efektif dan melibatkan seluruh guru. Pada tahun 2023, kegiatan literasi dan numerasi dilaksanakan dengan cara setiap guru mapel membuat soal literasi dan numerasi lalu di-share ke grup guru. Setiap Sabtu, soal tersebut diujikan kepada siswa dengan cara membacakan soal dan siswa menulis di buku tulis yang sudah disediakan. Setelah dijawab, dibahas bersama dengan guru dan guru memberikan penilaian terhadap hasil kerja siswa. Namun muncul kendala baru, menulis soal secara manual di buku memerlukan waktu lama. Banyak waktu belajar habis hanya untuk menyalin. Siswa pun cepat lelah. Kami pun kembali melakukan refleksi untuk mencari cara yang lebih efisien. Pada tahun 2024, kami mencoba aplikasi CBT untuk mengerjakan soal literasi dan numerasi. Guru mapel mengupload soal di aplikasi. Setiap Jumat dan Sabtu, siswa diminta membawa HP. 25 menit sebelum jam pertama dimulai, siswa mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi di aplikasi. Jawaban langsung terekam dan siswa tidak perlu menulis soal lagi. Prosedur cepat dan jumlah soal banyak yang bisa dikerjakan. Di awal kegiatan berjalan menarik, siswa lebih semangat dan guru merasa terbantu karena proses cepat. Namun kami segera dihadapkan pada masalah baru, yaitu penggunaan HP. Setelah pulang sekolah, banyak yang bermain game, bermedia sosial sampai lupa waktu. Jika di sekolah dilarang, mereka pergi ke rumah teman atau warung. Banyak orang tua yang melapor keterlambatan anaknya sampai di rumah. Setelah ditelusuri, ternyata mereka bermain game. Pada tahun 2025, permulaan tahun ajaran baru, kami membuat soal literasi dan numerasi dengan cara yang sama, tetapi soal difotokopi dan siswa mengerjakan di tulis yang sudah disediakan. Dengan cara ini, kegiatan berlangsung lebih tertib, tidak menyita waktu, dan tetap memberi ruang bagi interaksi langsung. Guru bisa menganalisa hasil pekerjaan siswa secara manual, sekaligus membangun komunikasi dua arah di kelas. Selain kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan di setiap hari Sabtu, untuk memperkuat budaya literasi dan numerasi di lingkungan sekolah, siswa dapat mengunjungi perpustakaan setiap hari untuk membaca atau meminjam buku. Membuat pelatihan tentang numerasi kepada guru demi meningkatkan kompetensi guru dalam bidang numerasi. Membuat pojok baca di setiap kelas dengan dekorasi dan tatanan yang kreatif sehingga anak-anak senang membaca di kelas. Kemudian berikutnya mengadakan lomba numerasi, yaitu dengan cara membuat beberapa pos. Setiap pos akan ada tantangan berupa soal numerasi yang berhubungan dengan kehidupan nyata dan pemecahan masalah, seperti menghitung diskon, pengukuran dan konversi satuan, membaca diagram, dan lainnya. Keluarga adalah rumah tanpa alamat yang kutemukan pada saat aku tersesat. Saat kita sedang putus asa, keluarga bisa menjadi pendukung atau motivator bagi kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang sulit bagi kita.
Selain itu semua, di sepanjang teras di depan kelas dipasang kata-kata motivasi, slogan, ajakan, dan lain-lain. Sehingga setiap hari siswa bisa membaca dimanapun berada di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Taranisha Putri Burupakpahan dari kelas 9A, siswa SMP Letnan Jenderal Jamin Ginting Brastagi. Oke, di sini tujuan saya berbicara adalah ingin memberitahu kepada kalian semua bagaimana perkembangan literasi dan numerasi di SMP Letnan Jamin Ginting Brastagi. Sebelumnya, literasi dan numerasi bukan sekedar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Lebih dari itu, keduanya adalah dasar untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan memahami dunia. Di sekolah kami, semangat literasi dan numerasi sangatlah terus berkembang. Pada saat saya kelas 7, itu kami literasi menggunakan buku cerita, di mana sekolah kami menyediakan buku cerita dan kami membacanya dalam waktu yang beberapa dan kami menulis intisari dari cerita tersebut. Yang untuk numerasinya, guru memberikan soal-soal yang numerasi, kami mengerjakannya di dalam buku literasi dan numerasi kami. Yang kedua, pada saat saya kelas 8, literasi numerasi kami menggunakan teknologi, yang dimana setiap hari yang sudah ditentukan, siswa membawa HP untuk mengerjakan literasi numerasi. Di grup kelas masing-masing sudah dikirim link CBT, di mana guru-guru sudah menyediakan soal-soal untuk kami mengerjakan literasi dan numerasi. Pada saat yang ketiga, pada saat saya kelas 9, dan saat ini kami menggunakan soal, di mana guru-guru menyediakan soal-soal dari kertas print fotokopi, itu dibagikan satu lembar siswa dan dikerjakan di satu buku. Oke, itulah perkembangan literasi dan numerasi yang ada di sekolah saya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya dapat pada saat 3 percobaan literasi dan numerasi di sekolah saya, itu 3-tiganya berguna untuk mengembangkan otak kita. Karena apa? Karena literasi dan numerasi ketiganya itu sangat berguna. Pada saat kita membacanya, kita langsung dapat paham sama apa yang udah kita baca dan yang udah kita rincikan di dalam otak kita. Halo, saya Neni Triana, guru matematika SMP swasta Letnan Jenderal Jamin Ginting Brastagi. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan testimoni sekaligus apresiasi setinggi-tingginya untuk semua program yang sudah digagas oleh Ibu Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah kami. Sejak tahun 2022, kami telah merancang berbagai program untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa yang biasanya kesemua program tersebut diinisiasi oleh Ibu Kepala Sekolah sendiri. Selain untuk siswa, Ibu Kepala Sekolah juga selalu memfasilitasi kami para guru untuk terus belajar meningkatkan kemampuan kami dalam membelajarkan literasi dan numerasi melalui diklat ataupun pelatihan-pelatihan. Semoga kedepannya kami dapat terus bersinergi untuk menciptakan pembelajaran literasi dan numerasi yang lebih baik lagi untuk siswa-siswa di sekolah kami. Terima kasih. Kami Kepala Sekolah, guru, tenaga kepentingan SMP swasta Letnan Jenderal Jamin Ginting dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berkomitmen untuk menjaga keselesaiannya pendidikan yang menentu melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan di SMP swasta Letnan Jenderal Jamin Ginting. SMP swasta Letnan Jenderal Jamin Ginting Brastagi, Sukses bersama melayani negara. Sebagai kepala sekolah, saya belajar bahwa kepemimpinan pembelajaran berarti menjadi pembelajar pertama di sekolah. Perjalanan ini mengajarkan kami bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan yang lebih bermakna. Dari membaca 15 menit, menulis soal manual yang melelahkan, mencoba teknologi yang sempat disalahgunakan, hingga menemukan format sederhana yang efektif. Semuanya menjadi proses pembelajaran mendalam bagi kami. Semoga praktik baik ini dapat berguna bagi kita semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.